Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror. Seorang wanita dianiaya hingga tewas di Kabupaten Yaukimo. Motor tabrak tembok jembatan di Mimika, pengendara meninggal dunia. Razia di Merauke, polisi sita puluhan senjata tajam dari pengendara mobil dan motor. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Timika, Papua Tengah. Seorang pengendara sepeda motor bernama Kadirun meninggal dunia setelah kehilangan kendali dan menabrak tembok jembatan pada hari Minggu. Saat itu korban melaju dari arah SP3 menuju pusat kota Timika. Diduga korban dalam kecepatan tinggi sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya ketika melintasi jembatan. Dari keterangan pihak kepolisian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika untuk mendapat pertolongan, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Dari arah SP3 menuju ke Timika. Timpanya di TKP ya, TKP-nya di jembatan kuburan SP2. Itu belum masuk SP3 sih. Kuburan SP2 tiba-tiba tidak bisa mengendarai kendaraan, lalu menabrak pembatas jalan. Setelah menabrak pembatas jalan, korban jatuh terpental ke badan jalan. Terus dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dinyatakan meninggal dunia. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit dan pada hari Senin telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Satlantas Polres Mimika mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara dan mematuhi batas kecepatan, terutama di jalur-jalur yang rawan kecelakaan. Igobat Memolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. 1 tahun Prabowo Subianto menjadi presiden mendapat penilaian dari warga Merauke, Papua Selatan. Warga di Merauke menilai kepemimpinan Presiden Prabowo selama 1 tahun ini belum ada peningkatan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan. Mereka menilai sejumlah program Presiden Prabowo yang telah dicanangkan cukup ambisius dan menjanjikan, meski sebagian lainnya masih perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah. Setahu saya untuk visi-visi dan kampanyenya itu untuk makanan bergizi bagus. Untuk ekonomi ya kalau bisa keseturunan harga ya. Warga juga mengeluhkan mahalnya kebutuhan pokok yang masih menjadi persoalan utama. Mereka berharap kebijakan ekonomi ke depan bisa menurunkan harga dan memperbaiki daya beli masyarakat. Saya lebih senang kayak sekolah rakyat karena semuanya bagus, tapi sekolah rakyat menurut saya lebih bagus. Lebih bagus juga ya? Iya, karena mereka di pedalaman juga tuh bisa merasakan pendidikan seperti itu. Kemudian juga sudah tersedia asrama. Oh, mantap. Terus kalau soal harga-harga ini gimana? Kamu yakin Mbak tambah mahal apa harga-harga barang ini? Tambah mahal ya? Iya, tambah mahal. Kok maunya seperti apa? Kalau untuk itu sih maunya kita harganya semakin ini ya turun. Pak, turun. Oh, gitu. Selain itu, sebagian warga menilai bahwa program pemerintah harus menyentuh langsung masyarakat di daerah terpencil agar pembangunan terasa merata. Untuk program MBG bermanfaat untuk anak-anak yang mungkin kekurangan ekonomi Pak, dan untuk sekolah rakyatnya sama Pak, untuk anak-anak yang kekurangan ekonomi bisa sekolah, bisa merasakan apa itu pendidikan. Untuk 4 tahun ke depan Prabowo bisa lebih memahami masyarakat apa kebutuhannya biar lebih bisa bermanfaat untuk kita juga Pak. Dengan berbagai harapan ini, masyarakat Papua Selatan berharap pemerintahan Presiden Prabowo di sisa 4 tahun dapat membawa perubahan nyata, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan biaya hidup. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Seluruh jajaran kepolisian termasuk para istri atau bayangkari dilarang hidup pamer dan mewah di media sosial. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengingatkan anggotanya agar menjaga citra dan integritas kepolisian di tengah masyarakat. Ia mengaku sudah seringkali mengingatkan anggotanya, mulai pimpinan tertinggi Polri hingga ke jajaran terbawah untuk tidak bergaya hidup mewah, karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Digital seperti saat ini, kita harus benar-benar senantiasa mawas diri, benar-benar bijak dalam bertutur kata maupun berperilaku. Jadi setiap postingan-postingan, kemudian perilaku-perilaku kita khususnya yang saat di ruang publik, benar-benar harus menunjukkan kita yang benar-benar bersahaja dan pro rakyat, gitu. Jadi untuk larangan dan himbauan-himbauan itu sudah seringkali disampaikan baik dari tingkat Mabes ke Polda, Polda ke Polres, dan kami menyampaikan kepada seluruh jajaran, seluruh anggota termasuk polsek-polsek untuk benar-benar tidak bergaya hidup hedon. Ini kita semua memiliki tanggung jawab. Kapolres akan menindak tegas anggota maupun bayangkari jika melanggar aturan tersebut. Ia berharap polisi bisa menjalani hidup sederhana agar bisa menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.